Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang munculnya wabah virus zombie yang menghancurkan seluruh peradaban umat manusia. Seorang mantan polisi beserta putri angkatnya mencoba bertahan hidup dari wabah virus zombie tersebut. Namun tanpa disadari, mereka justru mengalami suatu masalah hingga mereka terpaksa harus bertarung melawan ratusan zombie yang mencoba menyerang mereka. Lalu, apakah mereka bisa bertahan hidup dari wabah virus zombie yang sangat barbar itu? Wes rosa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika sebuah wabah virus misterius yang bisa mengubah seseorang menjadi zombie tiba-tiba saja muncul dan mulai menyebar di kota New York. Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO pun meminta pemerintah Amerika untuk segera melakukan lockdown agar wabah virus ini tidak menyebar ke kota yang lain. Tetapi sayangnya para warga malah menganggap bahwa wabah ini hanyalah kebohongan yang digunakan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan saja. Akibatnya, banyak warga yang tidak mematuhi kebijakan lockdown yang sudah diterapkan oleh pemerintah setempat, yang mana hal itu justru membuat wabah virus zombie ini menyebar dengan sangat cepat, bahkan pihak militer dan polisi pun tak bisa menghentikannya, dan pada akhirnya wabah virus zombie ini menjadi salah satu wabah paling mematikan yang bisa mengancam peradaban umat manusia. Scene lalu beralih ke sebuah rumah saat seorang bocil bernama Luke sedang asik nonton kartun favoritnya. Tiba-tiba semua saluran TV berubah menjadi saluran berita nasional yang menginformasikan tentang wabah virus zombie yang kini mulai menyebar dengan sangat cepat dari satu kota ke kota yang lain. Tak lama kemudian, Luke dan kakak perempuannya yang bernama Abigail pun dipanggil oleh sang ibu, di mana di sana mereka sempat melakukan VC dengan sang ayah yang mengatakan bahwa ia sekarang tak bisa pulang, sehingga mereka berdua harus nurut dengan sang ibu yang akan membawa mereka keluar dari kota tersebut. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter serta suara teriakan seseorang, sehingga sang ibu pun mengajak kedua anaknya itu untuk segera masuk ke dalam mobil. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba salah satu zombie datang dan langsung menyerang si ibu dan juga Luke, sementara Abi yang ketakutan mencoba bersembunyi di bawah kolong mobil. Serangan dari zombie itu membuat si ibu kini mulai berubah menjadi zombie dan hendak menyerang Abi. Namun untungnya Abi diselamatkan oleh seorang polisi bernama Cassius, di mana di sana Cassius berjanji bahwa ia akan membawa Abi menuju ke tempat yang lebih aman agar mereka tak terinfeksi oleh wabah virus zombie mematikan. 10 tahun kemudian, setelah wabah virus zombie menyebar ke seluruh dunia dan menghancurkan lebih dari 90% peradaban umat manusia, kota-kota yang dulunya ramai dan dipenuhi oleh banyak orang pun kini berubah menjadi kota-kota mati yang dipenuhi oleh banyak sekali zombie, sehingga beberapa orang yang berhasil selamat dari wabah zombie memutuskan untuk tinggal di tempat yang jauh dari perkotaan, salah satunya yaitu Abi dan Cassius yang kini tinggal di dalam hutan. Setiap hari, mereka berdua selalu berpindah-pindah dengan menggunakan kuda untuk mencari tempat yang jauh dari para zombie dan untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Cassius pun selalu mengajarkan Abi cara berburu hewan liar, karena hanya itu satu-satunya cara yang bisa mereka gunakan untuk mencari persediaan makanan di tengah kehancuran dunia akibat wabah virus zombie. Tampaknya Cassius sudah menganggap Abi sebagai putrinya sendiri, bahkan ia sering mengajarkan Abi bagaimana caranya bertarung menggunakan senjata serta menggunakan tangan kosong, supaya Abi bisa melindungi dirinya sendiri jika suatu hari nanti mereka harus menghadapi sebuah masalah. Selama di perjalanan, Cassius sering mengumpulkan benih-benih tanaman seperti jagung, padi, serta tanaman buah-buahan yang lain, karena ia ingin membangun kebunnya sendiri yang bisa menghasilkan persediaan makanan jika nanti mereka berhasil menemukan sebuah kota bernama Garden City, yaitu kota terakhir tempat berkumpulnya orang-orang yang berhasil selamat dari wabah zombie. Suatu hari ketika mereka berdua sedang berkuda, tiba-tiba mereka melihat ada beberapa orang yang sedang diserang oleh zombie, sehingga Abi berencana membantu orang itu dengan menggunakan sniper miliknya. Namun karena Abi masih pemula, ia malah tak sengaja mengenai si pria tersebut dan membuatnya meninggal dunia. Setelah mereka berhasil mengalahkan semua zombie yang ada di sana, mereka pun mencoba mengambil barang-barang penting yang dimiliki oleh orang itu, dan saat mereka hendak pergi, tiba-tiba mereka dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata adalah teman dari si pria bermobil
yang langsung menodongkan senjata karena mereka mengira bahwa Abi dan Cassius lah yang sudah menyerang teman-teman mereka. Lalu ketika orang-orang itu tahu bahwa Abi dan Cassius baru saja merampas barang milik teman mereka, Cassius dan Abi pun tak punya pilihan lain selain melawan balik. Tetapi saat mereka hampir terlibat baku tembak, seorang wanita hamil bernama Megan langsung menghentikan mereka semua. Bahkan ia juga mengajak Abi dan Cassius untuk bergabung dengan kelompok mereka karena mereka sedang kekurangan orang. Di saat yang bersamaan, tanpa disadari, tiba-tiba ratusan zombie yang mendengar keributan mulai datang menghampiri mereka. Dan karena jumlah para zombie itu sangatlah banyak, Cassius dan yang lain pun terpaksa harus bekerja sama agar mereka bisa selamat dari kepungan para zombie tersebut. Meski begitu, mereka tampaknya kesulitan dalam menghadapi ratusan zombie. Bahkan di antara para zombie itu ada salah satu zombie yang ternyata jauh lebih kuat dari zombie-zombie lainnya, sehingga hampir semua orang yang ada di sana pun meninggal dunia, kecuali Cassius, Abi, Megan, serta suami Megan yang bernama David, yang berhasil selamat dengan cara kabur menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, Cassius sempat bertanya pada Megan tentang apa yang sedang dilakukan oleh kelompoknya di sana. Lalu Megan mengatakan bahwa mereka hendak pergi ke sebuah tempat bernama The Boat Town, yaitu sebuah kota anti-zombie yang dibangun di atas sungai untuk mencari seorang dokter yang bisa membantunya melahirkan. Megan juga mengatakan bahwa lokasi dari kota itu seharusnya sudah dekat, namun sayangnya mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba saja mogok, dan setelah Cassius mengeceknya, ternyata mesin mobil itu mengalami kerusakan yang sangat parah akibat terkena sebuah tembakan. Dengan terpaksa, mereka pun harus melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki, di mana di sana mereka sempat melewati sebuah kota yang kini sudah berubah menjadi kota mati, sehingga mereka harus berhati-hati karena mereka tak tahu apakah ada zombie yang sedang berkeliaran di sekitar sana. Singkat cerita, setelah Cassius memastikan bahwa tempat itu cukup aman, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di salah satu gedung itu terlebih dahulu, mengingat hari juga sudah mulai malam. Karena jika mereka melanjutkan perjalanan di malam hari, maka mereka akan kesulitan untuk mengetahui zombie yang sedang bersembunyi di dalam kegelapan. Sebelum beristirahat, Cassius sempat memasang beberapa jebakan di sekitar gedung itu terlebih dahulu, supaya nanti mereka bisa tahu jika ada zombie yang mencoba masuk ke dalam gedung tersebut, atau mungkin ada para begal yang hendak merampok mereka saat mereka sedang tertidur. Di sisi lain, beberapa anggota koloni Megan yang sebelumnya tergigit oleh zombie kini mulai berubah menjadi zombie. Bahkan sekumpulan para zombie yang dipimpin oleh zombie kuat itu juga telah menemukan mobil yang sebelumnya ditumpangi oleh Cassius dan kawan-kawan, yang mana hal itu menandakan bahwa Cassius dan yang lain kini sedang dalam bahaya. Sementara itu di dalam gedung, Megan akhirnya menceritakan bahwa ia dan David sebenarnya berasal dari Garden City, kota terakhir yang selama ini dicari oleh Cassius dan Abi. Namun sayangnya kota itu telah diserang oleh para zombie, sehingga mereka pun mencoba pergi ke Boot Town karena mereka sudah sering berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sana. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, kota itu dibangun di atas sungai dengan menggunakan beberapa kapal yang digabungkan menjadi satu. Dan karena para zombie itu tak bisa berenang, kota itu pun menjadi salah satu tempat teraman yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup dari serangan para zombie. Mendengar hal itu, Abi sepertinya tertarik untuk pergi ke kota Boot Town karena selama 10 tahun terakhir, ia hanya bertahan hidup dengan Cassius yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri, sehingga ia penasaran bagaimana rasanya tinggal berdampingan dengan orang-orang yang lain. Awalnya, Cassius sempat tak setuju untuk tinggal di kota itu karena menurutnya, kota itu tak terlalu aman untuk bisa bertahan dari serangan para zombie. Bahkan Cassius dan Abi pun sempat bertengkar gara-gara mereka memiliki perbedaan pendapat. Tetapi pada akhirnya Cassius mengalah karena ia merasa tak tega jika ia harus meninggalkan Megan yang sedang hamil begitu saja. Keesokan harinya, ketika Abi mendengar ada sesuatu di bawah sana dan hendak melaporkannya pada Cassius, tanpa disadari tiba-tiba ia dikejar oleh salah satu zombie yang masuk ke dalam gedung. Namun untungnya ia berhasil membuat zombie itu terjatuh dari atas sana. Setelah kejadian tersebut, Cassius pun segera mengajak Abi dan yang lain untuk melanjutkan perjalanan sebelum mereka dikepung oleh para zombie. Dan tampaknya jebakan yang telah disiapkan oleh Cassius sebelumnya berhasil menahan para zombie.
Singkat cerita, saat mereka sudah berjalan cukup jauh, Abi mengatakan bahwa di dekat sana ada sebuah pangkalan udara yang biasa digunakan untuk menerbangkan pesawat-pesawat berukuran kecil, karena dulu ia sering diajak terbang oleh ayahnya yang merupakan seorang pilot. Jika mereka bisa menemukan sebuah pesawat, maka perjalanan mereka pasti bisa lebih cepat dan mereka juga tak perlu khawatir dengan serangan dari para zombie, sehingga pada akhirnya semua orang pun setuju untuk mampir ke pangkalan udara yang dimaksud oleh Abi tersebut. Di tengah perjalanan, mereka sempat melihat ada 2 orang yang sudah meninggal dengan bekas luka tembakan di tubuhnya, yang mana hal itu menandakan bahwa kedua orang itu telah diserang oleh manusia, dan tampaknya mereka tak sadar bahwa sekarang mereka sedang diawasi oleh satu keluarga yang sedang bersembunyi di balik bangunan. Lalu ketika Cassius mencoba mengecek bagasi mobilnya, ia menemukan sebuah kursi roda yang bisa digunakan oleh Megan, sehingga kini mereka bisa bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya tanpa perlu mengkhawatirkan kondisi Megan yang tak bisa berjalan terlalu jauh. Tak lama kemudian, setelah Cassius dan kawan-kawan tiba di pangkalan udara, Abi pun mencoba membuka salah satu hanggar yang ada di sana, dan untungnya mereka berhasil menemukan sebuah pesawat dengan kondisi yang masih mulus tanpa ada kerusakan sama sekali. Meski begitu, mereka tetap harus melakukan pengecekan terlebih dahulu karena ada kemungkinan bahwa pesawat itu mengalami mogok. Mengingat bahwa sudah lebih dari 10 tahun, pesawat itu tak pernah dipakai sama sekali. Dan selagi David melakukan perbaikan, Cassius pun mengajak Abi untuk mencari bahan bakar di dalam pangkalan udara. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba salah satu keluarga yang sebelumnya bersembunyi di dalam bangunan diserang oleh para zombie yang dipimpin oleh zombie kuat, yang mana hal itu menandakan bahwa para zombie itu kini sudah dekat dengan lokasi Cassius dan kawan-kawan. Tak lama kemudian, ketika Abi dan Cassius sedang mengawasi keadaan sekitar, mereka pun melihat ada banyak sekali zombie yang sedang bergerak ke arah mereka, sehingga Cassius menyuruh semua orang untuk segera masuk ke dalam pesawat sebelum para zombie itu berhasil menangkap mereka. Selagi David berusaha menyalakan pesawatnya, Cassius mencoba menembaki para zombie yang mulai mendekat ke arah mereka, dan saat pesawat itu berhasil menyala, tanpa berlama-lama mereka pun langsung menancap gas karena para zombie itu kini sudah berada tepat di belakang mereka. Salah satu zombie sempat melompat ke arah pesawat dan hampir saja menggigit Cassius, namun untungnya ia berhasil mengalahkan zombie itu, dan pada akhirnya mereka berhasil membuat pesawat itu terbang tepat sebelum para zombie menangkap mereka semua. Sayangnya, baru beberapa menit mereka terbang, entah mengapa pesawat itu mulai mengalami kerusakan pada bagian mesin, dan karena pesawat itu sudah tak bisa dikendalikan lagi, mereka semua akhirnya terjatuh hingga menabrak pohon. Tetapi untungnya mereka berhasil selamat dari kejadian tersebut hanya dengan beberapa luka ringan saja. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Lalu saat mereka menemukan sebuah stasiun kereta api yang sudah terbengkalai, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana terlebih dahulu karena mereka masih harus berjalan kaki selama 2 hari lagi agar mereka bisa sampai di sungai. David lalu menyuruh istrinya untuk beristirahat di salah satu gerbong, sementara ia diam-diam mencoba pergi ke tempat lain, dan tanpa disadari, ternyata kaki David sempat tergigit oleh zombie, yang mana hal itu membuat dirinya sangat takut jika nanti ia berubah dan menyerang istrinya sendiri. Di sisi lain, ketika Cassius mendengar suara aneh dari luar ruangan, ia pun mencoba mengeceknya dan mendapati Megan yang sedang mencari makanan karena ia merasa sangat lapar, sehingga Cassius langsung membantu Megan untuk membukakan kaleng makanan itu. Mereka berdua kemudian mengobrol satu sama lain, di mana di sana Cassius menceritakan bahwa dulu istrinya juga sedang hamil besar sama seperti Megan, namun sayangnya Cassius gagal menyelamatkan sang istri saat wabah virus zombie mulai menyerang ke kota mereka. Setelah kejadian itu, Cassius tak sengaja menemukan Abi yang hampir diserang oleh ibunya sendiri yang sudah berubah menjadi zombie. Dan karena mereka berdua sama-sama tak memiliki keluarga lagi, Cassius akhirnya mengajak Abi untuk tinggal bersama dirinya. Bahkan Cassius sudah menganggap Abi seperti putri kandungnya sendiri. Meski begitu, Megan meminta Cassius agar ia mau memberikan sedikit kebebasan pada Abi, mengingat ia sekarang sedang memasuki masa-masa remaja. Karena jika Cassius terlalu keras padanya, ada kemungkinan bahwa Abi akan menjadi seorang remaja yang memberontak dan tak mau mendengarkan perkataan Cassius lagi.
Singkat cerita, keesokan harinya, Cassius dan kawan-kawan pun mulai melanjutkan perjalanan panjang melewati padang rumput yang sangat luas hingga melewati wilayah hutan yang jauh dari perkotaan. Tetapi di tengah perjalanan, Cassius menyadari bahwa David mulai bertingkah aneh, seperti ia sedang menyembunyikan sesuatu dari mereka. Diam-diam, Cassius mencoba menanyai David tentang apa yang terjadi padanya, dan setelah Cassius tahu bahwa David kini sudah tergigit oleh zombie, ia pun menyuruh David untuk segera berpamitan pada Megan sebelum ia berubah menjadi zombie dan mulai menyerang mereka semua. Singkat cerita, ketika hari mulai malam, mereka menemukan ada sebuah rumah dengan kondisi yang masih bagus, yang mana hal itu menandakan bahwa ada seseorang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Dan saat mereka mencoba mendekatinya, tiba-tiba ada seorang pria yang keluar dari rumah itu dan langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Pria itu menyuruh Cassius dan yang lain untuk menaruh senjata mereka di dalam kotak, dan karena mereka tak punya pilihan lain, Cassius akhirnya terpaksa menuruti permintaan dari si pria itu, sambil mengatakan bahwa mereka hanya ingin meminta sedikit makanan saja, karena mereka sudah tak memiliki persediaan makanan sama sekali. Setelah Cassius dan yang lain selesai menaruh senjata mereka, siapa sangka pria tua itu ternyata adalah orang baik yang membiarkan mereka semua untuk tinggal di dalam rumahnya. Bahkan ia memberikan banyak sekali makanan pada mereka secara gratis. Selain menawarkan makanan dan tempat tinggal, si pria bernama Norton itu juga memperbolehkan semua orang untuk menggunakan seluruh fasilitas yang ada di dalam rumah tersebut, termasuk listriknya. Yang mana hal itu membuat Cassius dan kawan-kawan sangat senang dan mereka pun mengira bahwa Norton merupakan seorang pria yang baik hati. Di sana, Cassius sempat menemukan laptop milik Norton yang ternyata masih berfungsi dengan baik, sehingga ia akhirnya bisa membuka foto kenangan masa lalu tentang Cassius yang masih bersama istrinya, sementara Abby mencoba mengingat kenangan tentang keluarganya yang kini sudah meninggal dunia. Kemudian saat semua orang sedang berkumpul di ruangan tengah sambil mengobrol satu sama lain, tanpa disadari tiba-tiba Norton mulai mengatakan hal-hal yang tidak jelas, seperti ia sangat senang dengan kemunculan wabah virus zombie ini. Dan tak lama setelahnya, tiba-tiba David mulai merasakan hal yang aneh, hingga ia mengira bahwa ia akan berubah menjadi zombie. Meski begitu, David untungnya masih bisa menahan diri agar ia tak berubah menjadi zombie. Namun sayangnya, Norton justru telah membuat semua orang pingsan. Bahkan ia juga memiliki sebuah alat aneh yang bisa ia gunakan untuk mengendalikan seseorang yang sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Ternyata Norton merupakan seorang ilmuwan gila yang sangat terobsesi melakukan eksperimen terhadap zombie dan juga manusia, yang mana hal itu menjelaskan mengapa Norton memperbolehkan semua orang untuk masuk ke dalam rumahnya, karena ia ingin menjadikan mereka sebagai subjek eksperimennya yang baru. Norton lalu berencana menggunakan salah satu zombie peliharaannya untuk menyerang dan menggigit semua orang yang ada di sana. Tetapi tampaknya hal itu bukanlah hal yang mudah, karena David yang kini merupakan manusia setengah zombie itu justru memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari manusia biasa. Bahkan ia juga bisa menahan perintah dari alat pengendali zombie milik Norton. Setelah David melepaskan Cassius dan yang lain, tanpa berlama-lama mereka pun segera mengambil seluruh persenjataan mereka yang disimpan di dalam kotak. Lalu mereka pun bergegas pergi dari sana sebelum si ilmuwan gila itu mengirimkan lebih banyak zombie untuk menyerang mereka. Dengan mencuri mobil milik Norton, mereka akhirnya berhasil kabur dari sana, namun sayangnya mereka justru memiliki masalah lain, karena sekarang Megan mulai merasakan bahwa perutnya sedang tidak baik-baik saja, yang mana hal itu menandakan bahwa sebentar lagi ia akan segera melahirkan. Di saat yang bersamaan, mereka juga dikepung oleh si zombie kuat beserta anak buahnya yang sebelumnya mengejar mereka, dan ketika jalur mereka terhalang oleh pohon, Cassius dan yang lain pun terpaksa harus kabur dari sana dengan cara berlari, karena para zombie itu kini sudah hampir mengepung mereka semua. David yang menyadari bahwa istrinya itu tak bisa berlari dengan cepat pun akhirnya memilih untuk tetap berada di sana agar ia bisa menahan para zombie itu. Tetapi meski David mampu mengalahkan beberapa zombie, ia ternyata masih belum bisa mengalahkan si zombie kuat yang jauh lebih ganas daripada zombie yang lain. Sementara itu, ketika Abby dan yang lain sudah hampir dikepung oleh para zombie, tiba-tiba mereka dibantu oleh beberapa penjaga kota Buton yang sedang berjaga di sekitar sana, sehingga pada akhirnya Cassius dan kawan-kawan pun berhasil menyelamatkan diri dari kejaran para zombie tersebut.
Setelah kejadian itu, Cassius dan yang lain dibawa menuju ke kota Butown, di mana di sana Meghan langsung mendapatkan perawatan dari seorang dokter bernama Josie yang akan membantunya melakukan proses melahirkan. Sementara Cassius dan Abby dicek terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka berdua tidak terinfeksi oleh wabah virus zombie. Singkat cerita, keesokan harinya saat Norton sedang berjalan-jalan di hutan, ia pun berhasil menemukan tubuh David yang kini sudah meninggal dunia, yang mana hal itu menandakan bahwa keberadaan Cassius dan yang lain pasti tak jauh dari sana, sehingga Norton berniat untuk membalaskan dendam pada mereka karena Cassius dan kawan-kawan sudah mengacaukan semua rencananya. Di sisi lain, Cassius dan Abby pun akhirnya bertemu dengan si pemimpin dari kota Butown bernama George, di mana di sana George tampaknya menyambut kehadiran mereka dengan sangat baik karena ia sudah lama tak bertemu dengan manusia lain yang berhasil selamat dari wabah virus zombie yang kini sudah menghancurkan peradaban umat manusia. Meski mereka berdua diperbolehkan untuk tinggal di sana, Cassius mengatakan pada Abby bahwa mereka harus segera pergi karena tempat seperti kota Butown ini sangat berbahaya jika ada wabah virus zombie yang berhasil masuk ke dalam sana. Namun sayangnya Abby justru menolak untuk pergi karena di kota itu, ia akhirnya bisa bertemu dengan para remaja lain yang seumuran dengannya. Tak lama kemudian, Dr. Josie mengatakan pada Cassius bahwa bayi yang dilahirkan Meghan terlahir dengan sehat. Tetapi sayangnya Meghan sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi karena selama proses melahirkan ia terlalu kelelahan hingga membuat tubuhnya pun sangatlah lemah. Lalu ketika Cassius menemui Meghan yang sudah tahu bahwa dirinya tak bisa bertahan lebih lama lagi pun meminta pada Cassius agar ia mau merawat putrinya sama seperti saat Cassius merawat Abby supaya nanti putrinya bisa tumbuh menjadi seseorang yang kuat. Dan setelah Meghan memberikan sebuah kalung berisi foto dirinya dan juga David, Meghan pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Meski Cassius sendiri merupakan orang yang sangat keras, ia tak bisa meninggalkan bayi itu begitu saja karena ia tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang anak dan juga istri yang ia sayangi. Dan untungnya di sana ada Dr. Josie yang mau membantu merawat bayi itu, karena Josie sendiri juga merupakan seorang ibu yang kehilangan keluarganya gara-gara wabah virus zombie tersebut. Di sisi lain, saat Norton berhasil menemukan keberadaan Butown, tiba-tiba ia diserang oleh para zombie yang ada di sekitar sana, namun bukannya kabur. Norton justru sangat senang dengan kehadiran para zombie itu, karena ia akhirnya memiliki pasukan zombie yang bisa ia gunakan untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu, di kota Butown, Abby bertemu dengan seorang remaja bernama Roderick yang kemudian mengajaknya ke sebuah pesta yang hanya diisi oleh para remaja saja. Lalu saat Roderick tiba-tiba saja menghilang, Abby pun mencoba mencarinya hingga ia tak sengaja masuk ke dalam ruangan mesin salah satu kapal. Di sana, Abby sempat melihat sebuah remote yang membuatnya sangat penasaran. Dan ketika ia hendak memencetnya, Roderick langsung menghentikan Abby karena jika Abby menekan tombol yang ada di dalam remote tersebut, maka seluruh bom yang sudah dipasang di setiap kapal akan langsung meledak. Roderick mengatakan bahwa semua bom itu sengaja dipasang untuk berjaga-jaga jika suatu hari nanti para zombie berhasil menerobos masuk ke dalam kota. Bahkan mereka juga sudah mempersiapkan sebuah jalur evakuasi darurat yang bisa membawa mereka ke sisi seberang sungai melalui jalur bawah tanah. Keesokan harinya, saat para warga hendak melakukan aktivitas mereka masing-masing, tanpa disadari, tiba-tiba para zombie yang dikendalikan oleh Norton berhasil masuk ke dalam kota dan mulai menyerang semua orang, yang mana hal itu menimbulkan banyak sekali korban jiwa karena mereka tak siap dengan serangan dadakan dari para zombie tersebut. Meski begitu, para remaja tampaknya mampu mengatasi serangan dari para zombie, namun karena jumlah zombie yang dibawa oleh Norton terlalu banyak, George akhirnya menyuruh para remaja untuk segera membawa orang-orang yang selamat kabur melalui jalur evakuasi sebelum para zombie itu menginfeksi seluruh orang yang ada di sana. Di sisi lain, setelah Cassius menitipkan bayi Meghan pada Josie, tanpa berlama-lama ia pun langsung membantu Abby untuk melawan para zombie tersebut. Tetapi saat ia melihat Abby diserang oleh Norton, ia malah lengah hingga Cassius tak sadar bahwa ada salah satu zombie yang berhasil mendorongnya masuk ke dalam lubang. Melihat hal itu, Norton pun menyuruh para zombie untuk tidak ikut campur karena ia berencana mengakhiri nyawa Cassius dengan tangannya sendiri. Namun ketika Norton hendak menyerang Cassius tanpa disadari, Cassius justru menyerang balik dan berhasil membuat alat pengendali zombie milik Norton rusak. Dan pada akhirnya Norton pun dimukbang oleh pasukan zombie miliknya sendiri.
Lalu saat Abi dan Cassius mencoba kabur dari serangan zombie kuat, betapa terkejutnya Abi setelah ia tahu bahwa si zombie kuat itu ternyata adalah ayahnya sendiri. Yang mana hal itu menjelaskan mengapa si zombie kuat itu selalu mengejar mereka, karena ada kemungkinan bahwa si zombie kuat itu ingin bertemu dengan putrinya lagi. Meski begitu, Abi dan Cassius tetap harus segera pergi dari kapal karena mereka tahu bahwa sebentar lagi Roderick pasti akan mengaktifkan bomnya. Lalu ketika para warga sudah berhasil dievakuasi, tanpa berlama-lama Roderick pun langsung meledakkan bomnya hingga membuat seluruh kota Boton itu hancur tak tersisa. Untungnya, Abi dan Cassius berhasil menyelamatkan diri tepat sebelum kota itu meledak. Namun tanpa mereka sadari, ternyata si zombie kuat juga berhasil mengikuti mereka. Sehingga Cassius pun mencoba bertarung dengan zombie itu agar zombie itu tak menyerang orang-orang yang lain. Saat Cassius hampir kalah dengan zombie itu, Abi pun langsung menembak si zombie kuat itu meski dirinya tahu bahwa zombie itu sebenarnya adalah ayah kandungnya. Karena ia tak ingin kehilangan Cassius yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri, yang sudah menyelamatkan serta merawat dirinya sejak ia masih kecil. Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan seluruh zombie yang menyerang mereka, dan karena mereka sudah tak memiliki tempat tinggal lagi, Cassius pun mengajak semua orang untuk pergi ke sebuah pulau dan membangun kehidupan baru di sana. Karena ia memiliki banyak sekali bibit tanaman yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.